Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ilma Fugoniah, NIM A1A319006, Prodi PPKN Angkatan 19, Universitas Jambi. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang materi hak asasi manusia perspektif Islam, yaitu pada bagian bab 3 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SH.MH. Jadi di pembahasan yang A ini adalah perbedaan pandangan antara Islam dan Barat tentang hak asasi manusia. Jadi di sini dikatakan hak asasi manusia menurut pandangan Islam. HAM dalam Islam didasarkan premis bahwa aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Islam menganut pandangan yang bersifat teosentris, yaitu Tuhan yang Maha Tinggi dan manusia hanya untuk mengabdi kepadanya. Pada dunia timur atau Islam ini yang bersifat teosentris, larangan dan perintah lebih didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi, Al-Quran menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia disuruh untuk hidup dan bekerja di atas dunia ini dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah. Mengakui hak-hak dari manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepadanya. Selanjutnya, HAM menurut pandangan Barat. HAM dalam dunia Barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh negara untuk mencapai aturan publik yang aman. Perhatian kepada individu-individu timbul dari pandangan-pandangan yang bersifat antroposentris, di mana manusia merupakan ukuran terhadap gejala tertentu. Berdasarkan atas pandangan yang bersifat antroposentris tersebut, maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial, dan kesejahteraan ekonomi sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM itu berorientasi kepada penghargaan terhadap manusia. Dengan kata lain, manusia menjadi akhir dari pelaksanaan HAM tersebut. Jadi di bagian B ini membahas tentang hak asasi manusia menurut Islam. Jadi dalam hak asasi manusia menurut Islam ini ada dua bagian. Jadi bagian yang pertama itu ada hak-hak alamiah, di mana maksudnya di sini adalah manusia telah diberikan kepada seluruh umat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dari unsur yang sama dan dari sumber yang sama pula. Di antara hak-hak tersebut, adapun yang pertama hak hidup, maksudnya adalah Allah menjamin kehidupan, di antaranya dengan melarang pembunuhan dan mengkisas pembunuhan. Jadi bahkan hak mayit pun dijaga oleh Allah. Yang B, hak kebebasan beragama dan kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi adalah hak paling asasi bagi manusia, dan kebebasan paling suci adalah kebebasan beragama dan menjalankan agamanya selama tidak mengganggu hak-hak orang lain. Untuk menjamin kebebasan kelompok, masyarakat, dan antar negara, Allah memerintahkan memerangi kelompok yang berbuat aniaya terhadap kelompok lain. Begitu pula hak beribadah kalangan non-muslim. Sedangkan dalam masalah sipil dan kehidupan pribadi, bagi mereka diatur syariat Islam dengan syarat mereka bersedia menerimanya sebagai undang-undang. Yang selanjutnya, hak bekerja. Di sini hak bekerja, Islam tidak hanya menempatkan pekerjaan sebagai hak, tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin, dan Islam juga menjamin hak bekerja tersebut. Jadi setelah yang pertama tadi hak-hak alamiah, yang kedua ada pula hak hidup.
Jadi hak hidup ini maksudnya adalah Islam mendukung segala hak yang diperoleh manusia yang disyariatkan oleh Allah. Di antaranya ada hak berkeluarga. Hak berkeluarga ini maksudnya adalah Allah menjadikan perkawinan sebagai sarana mendapatkan ketentraman. Bahkan Allah memerintahkan para wali mengawinkan orang-orang yang bujangan di bawah pewalinya. Allah menentukan hak dan kewajiban sesuai dengan fitrah yang telah diberikan pada diri manusia dan sesuai dengan beban yang dipikul individu. Pada tingkat negara dan keluarga, menjadi kepemimpinan pada keluarga yaitu kaum laki-laki. Inilah yang dimaksud sebagai kelebihan laki-laki atas wanita. Tetapi dalam hak dan kewajiban masing-masing memiliki beban yang sama. Yang kedua ada pula hak pemilikan. Hak pemilikan ini maksudnya adalah Islam menjamin hak pemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya. Oleh karena itulah Islam melarang riba dan setiap upaya yang merugikan hajat manusia. Islam juga melarang penipuan dan perniagaan. Islam juga melarang pencabutan hak milik yang didapatkan dari usaha yang halal, kecuali untuk kemaslahatan umum dan kewajiban pembayaran ganti yang setimpal bagi pemiliknya. Seterusnya ada hak keamanan dalam Islam. Hak keamanan dalam Islam ini adalah seperti keamanan tercermin dalam kejaminan keamanan mata pencarian dan jaminan keamanan jiwa serta harta benda. Di antara jenis keamanan adalah dilarangnya memasuki rumah tanpa izin. Jika warga negara tidak memiliki tempat tinggal, negara berkewajiban menyediakan baginya. Termasuk keamanan dalam Islam adalah memberi tunjangan kepada fakir miskin, anak yatim dan yang membutuhkannya. Bagi para terpidana, mempunyai jaminan keamanan untuk tidak disiksa atau diperlakukan semena-mena. Selanjutnya ada hak keadilan. Hak keadilan. Hak keadilan ini diantaranya hak setiap orang adalah hak mengikuti aturan syariah dan diberi putusan hukum sesuai dengan syariah. Merupakan hak setiap orang untuk meminta perlindungan kepada penguasa yang sah yang dapat memberikan perlindungan yang membelanya dari bahaya. Termasuk hak setiap orang untuk mendapatkan pembelaan dan juga mempunyai kewajiban membela hak orang lain dengan kesadarannya. Tidak membenarkan mengambil hak orang lain untuk membela dirinya atas nama apapun. Selanjutnya ada hak saling membela dan mendukung kesempurnaan iman. Di sini maksudnya adalah ditunjukkan dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya sebaik mungkin dan saling tolong menolong dalam membela hak dan mencegah kezaliman. Bahkan Rasul melarang sikap mendiamkan sesama muslim, memutuskan hubungan relasi dan saling berpaling muka. Dan yang terakhir ada hak keadilan dan persamaan. Maksudnya di sini Allah mengutus Rasulullah untuk melakukan perubahan sosial dengan mendeklarasikan persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Seluruhnya sama di mata hukum. Dari paparan di atas sudah jelas Islam sangat menjunjung tinggi HAM dalam hubungan antar manusia meskipun dibatasi oleh hubungan dengan Tuhan, karena prinsip dalam Islam bahwa hak yang dipunyainya adalah pemberian Tuhan semata-mata. Selanjutnya di bagian C ini membahas tentang hukum Islam dan hak asasi manusia. Adapun beberapa bagian dalam hukum Islam dan hak asasi manusia ini adalah yang pertama, hak hidup dan memperoleh perlindungan.
Hak hidup adalah hak asasi yang paling utama bagi manusia, yang merupakan karunia dari Allah bagi setiap manusia. Yang kedua, hak kebebasan beragama. Dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan merupakan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Yang ketiga, hak atas keadilan. Keadilan adalah dasar dari cita-cita Islam dan merupakan disiplin mutlak untuk menegakkan kehormatan manusia. Yang keempat, hak persamaan. Islam tidak hanya mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak di antara manusia tanpa memandang warna kulit, ras, atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Yang kelima, hak mendapatkan pendidikan. Jadi, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kesanggupan alaminya. Yang keenam ini, hak kebebasan berpendapat. Jadi setiap orang mempunyai hak untuk mendapat dan menyatakan pendapatnya dalam batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Yang ketujuh, ada hak kepemilikan. Jadi Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya. Yang terakhir, hak mendapatkan pekerjaan dan memperoleh imbalan. Jadi maksudnya di sini adalah Islam tidak hanya menempatkan pekerjaan sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban. Selanjutnya bagian D, di sini dikatakan prinsip-prinsip HAM dalam Islam. Jadi prinsip-prinsip HAM dalam Islam ini ada 3. Yang pertama, yang bersifat non-diskriminasi dan imparsial. Prinsip keuniversalan ini dimaksud agar gagasan dan norma-norma HAM telah diakui dan diterapkan dan dapat dilakukan secara universal dan internasional. Dalam prinsip ini diakui bahwa berdasarkan atas keyakinan umat manusia berada dalam belahan dunia, baik itu di pusat kota besar maupun di pelosok-pelosok desa terpencil sekalipun. Berdasarkan dengan hal ini, hak asasi manusia tidak bisa diakui hanya dengan daerah tertentu saja maupun lokal, karena umat manusia yang beragama Islam sangat banyak di belahan dunia ini. Miliaran bahkan jutaan triliun umat Islam di dunia sekarang ini. Prinsip yang kedua adalah dalam norma HAM. Dalam norma HAM adalah yang bersifat non-diskriminasi. Prinsip ini bersumber dari pandangan yang menyatakan bahwa semua orang itu setara. Prinsip ini diambil dari kutipan Revolusi Prancis, yakni bersama egalit. Setiap orang itu harus disetarakan dan dilakukan harus setara. Setiap orang tidak boleh diberlakukan sama antara satu dengan yang lain, dikarenakan latar belakang dan tradisi yang berlaku di daerahnya atau di tempat tinggal orang tersebut berdominan. Jadi di prinsip terakhir ini dikatakan imparsialitas. Maksudnya di sini adalah dari prinsip ini merupakan penyelesaian sebuah sengketa yang tidak hanya berbatas sebuah pihak atau terhadap sebuah kelompok tertentu saja yang ada di dalam masyarakat. Dan dalam setiap umat manusia pasti mempunyai latar belakang tentang sosial dan latar belakang kulturnya masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan ini merupakan sebuah keniscayaan. Prinsip imparsial ini dimaksudkan agar hukum tidak memihak kepada yang sebelah saja, melainkan keseluruhan pihak
dan juga dalam sistem peradilannya, dalam penyelesaian sebuah sengketa tidak memihak kepada sebelah saja, agar dalam penyelesaian sengketa haruslah adil dalam penyelesaiannya. Yang diharapkan oleh umat manusia, penyelesaiannya ini hanya memihak kepada norma HAM itu sendiri. Jadi itulah hasil pembahasan materi pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf karena di sini saya juga sedang belajar. Dan jangan lupa support terus channel saya Ilmu Afgonia, dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih.